Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai model R dan GAR dalam riset keuangan, di mana model R atau yang dikenal dengan Autoregressive Conditional Heteroscedasticity dan model GAR atau Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity merupakan suatu model yang ditemukan pada awalnya oleh Engel tahun 1982 yang terinspirasi atas kondisi data pada pasar keuangan yang cenderung volatile. Pertanyaannya, apa itu volatile? Volatile merupakan suatu kondisi yang tidak beraturan dan tidak memiliki kepastian, bahkan cenderung cepat berubah. Pada konsep perilaku pasar, data yang bersifat volatile atau volatilitas biasanya terjadi pada praktek-praktek finansial seperti manajemen risiko, perilaku pasar, pemilihan portofolio, dan sebagainya. Dan dalam kajian statistik dan ekonometrika, data-data yang bersifat volatile tersebut biasanya diukur dengan menggunakan konsep variansi dan standar deviasi. Akibatnya, seringkali dalam analisis, apabila faktor volatilitas ini tidak diperhatikan, akan terjadi ketidakakuratan informasi, kesalahan dalam prediksi, dan pada akhirnya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, pada tahun 1986, Boleslav mengembangkan model GAR dengan memasukkan unsur residual atau prediksi periode yang lampau dengan ragam residual yang cenderung terjadi. Untuk lebih jauh lagi apa itu ARC dan GAR dan seperti apa metode yang akan dilakukan, marilah kita melihat paparan beberapa slide sebagai berikut. Selamat mengikuti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran dengan menggunakan model R dan GAR ini. Seperti biasanya, di awal sebelum kita memulai mengenai materi yang sesungguhnya, tentu saja saya ingin memaparkan tentang tujuan dari pembelajaran ini. Diharapkan dengan tujuan pembelajaran ini, Anda bisa memahami model R dan GAR dan memahami varian-varian yang ada di dalam model-model ini. Selanjutnya, Anda juga diminta untuk mengimplementasikan model R dan GAR serta varian-variannya, terutama apabila Anda melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian-penelitian keuangan dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan perilaku ketidakpastian. Kemudian, tujuan yang selanjutnya adalah Anda juga diharapkan dapat memahami prosedur EFUSE untuk pemodelan ARC dan GAR serta varian-variannya, dan pada akhirnya Anda pun diharapkan bisa menginterpretasikan output dari program EFUSE ini untuk model ARC dan GAR serta varian-variannya, dan kemudian Anda bisa melakukan analisis terhadap hasil-hasil pemodelannya. Untuk mengetahui seperti apa fungsi dan kegunaan dari model ARC-GAR ini, terlebih dahulu saya akan memberi beberapa hal informasi mengenai perlunya dan mengapa alasannya kita menggunakan model ARC dan GAR ini. Pada dasarnya, data time series yang sering kita pakai di dalam penelitian keuangan seringkali memiliki volatilitas yang tinggi. Mungkin Anda bertanya, apa itu yang disebut dengan volatilitas? Volatilitas adalah suatu kondisi yang tidak stabil dan cenderung bervariasi dan sulit diperkirakan. Untuk data-data keuangan, terutama data-data yang merupakan data-data time series, tingkat volatilitas atau karakteristikas dari volatilitas yang ada pada data itu umumnya sangat tinggi. Seperti misalnya kita mengambil data-data yang terkait dengan data-data makro dan data-data mikro ataupun data-data perusahaan, di mana data-data makro, mikro maupun perusahaan memiliki ciri khas ketidakstabilan dan
sesuatu hal yang sulit untuk diprediksi. Sehingga bisa kita katakan data-data ini memiliki tingkat volatilitas. Nah, kemudian salah satu implikasi dari data volatilitas yang tinggi pada dasarnya memiliki variansi error yang tidak konstan. Sehingga dengan adanya variansi yang tidak konstan tadi dari errornya akan mengalami gejala heterokedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model R dan GARC adalah suatu model estimasi perilaku data dengan volatilitas tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model R, di mana di awal kita sudah melihat, bahkan kita sudah mendengarkan bahwa salah satu ciri-ciri dari data-data keuangan yang berkarakter time series itu seringkali memiliki volatilitas yang tinggi dan berimplikasi pada variansi dari error yang tidak konstan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model R atau yang sering dikenal sebagai model autoregressive conditional heterogeneity. Model R seperti diketahui diketemukan oleh Engel tahun 1982 dengan mengembangkan model rerata dan ragam suatu data deret waktu yang dimodelkan secara simultan. Adapun di dalam model R ini sendiri memiliki satu parameter, di mana dari satu parameter itu nanti akan dikombinasikan menjadi dua persamaan, yaitu persamaan rata dan persamaan ragam. Seperti yang Anda lihat pada kotak yang berwarna kuning, di mana pada persamaan rata menggambarkan YT sebagai variabel atau peubah tetap pada T waktu tertentu sama dengan konstanta ditambah variabel atau peubah independen pada waktu tertentu T dengan koefisien tertentu ditambah dengan error pada time atau waktu tertentu. Kemudian selanjutnya, selain ada persamaan rata, ada persamaan ragam, di mana diketahui persamaan ragam terdiri dari sigma kuadrat pada T tertentu sama dengan alfa yang merupakan konstanta ditambah expected return pada koefisien tertentu pada periode tahun sebelumnya ditambah dengan expected return pada tahun selanjutnya pada tingkat koefisien tertentu. Kedua persamaan rata dan persamaan ragam itulah yang nanti akan dikombinasikan dan dibuat suatu model secara simultan. Sehingga dari kedua persamaan tadi bisa kita lihat bahwa adanya ragam residual memiliki dua unsur, yaitu konstanta dan kuadrat residual pada periode yang lalu. Sehingga pada persamaan pertama, model linier, persamaan kedua merupakan model non-linier. Sehingga metode OLS atau ordinary least square tidak bisa untuk dilakukan suatu estimasi model apabila menggabungkan dua persamaan tersebut dengan memiliki unsur konstanta dan kuadrat residual periode lalu. Ini berarti kombinasi antara persamaan rata dan persamaan ragam hanya bisa diestimasi dengan metode maksimum likelihood, di mana metode maksimum likelihood merupakan teknik yang digunakan untuk mencari titik tertentu dalam rangka memaksimumkan sebuah fungsi. Dengan adanya metode maksimum likelihood ini,
maka akan didapatkanlah estimator secara asimptotik yang merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n, yang lebih efisien dibandingkan dengan estimator ULS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model GAR, di mana model GAR dikenal sebagai model Generalized atau Regressive Conditional Heterokedasticity yang diketemukan oleh Boleslav pada tahun 1986. Model GAR ini merupakan pengembangan dari model R dengan memasukkan unsur residual period lalu dan ragam residual. Jika Anda melihat pada kotak yang berwarna kuning, Anda akan melihat bentuk model persamaan dari GAR, di mana P dan Q sebagai parameternya. Pada persamaan di kotak warna kuning menunjukkan bahwa adanya ragam residual tidak hanya dipengaruhi oleh kuadrat residual periode yang lalu, tetapi juga disebabkan oleh adanya ragam residual periode yang lalu. Sehingga dalam model GAR hampir sama seperti model A, maksimum likelihood juga perlu dilakukan estimasi. Setelah kita membahas dua model R dan GAR beserta perbedaan-perbedaan dan persamaannya, kali ini kita akan membahas mengenai tahapan estimasi model R dan GAR tersebut. Menurut Juanda tahun 2012, dalam bukunya yang berjudul Ekonometrika Deret Waktu, ada 5 tahapan dalam melakukan estimasi model R dan GAR. Tahapan yang pertama adalah tahapan identifikasi efek R, di mana di dalam tahapan identifikasi ini kita akan mengidentifikasi bahwa bentuk model deret waktu akan mengikuti metode Bob Jenkins. Dan kemudian hasil identifikasi juga akan memperlihatkan adanya efek R pada residualnya. Selanjutnya, dari identifikasi tersebut, maka kita dapat menguji efek R dengan dua cara, yaitu dengan pola residual kuadrat melalui korelogramnya dan melakukan uji R Lagrange multiplier. Tahapan yang kedua adalah tahapan estimasi model, di mana di dalam tahapan ini baik estimasi maupun simulasi dari beberapa model persamaan ragam berdasarkan persamaan rata-rata yang telah dibentuk. Sehingga dari hasil estimasi dan simulasi tersebut, di kemudiannya kita akan dapat memilih model terbaik dengan memperhatikan signifikansi parameter estimasi, log likelihood, serta kriteria Akaike criterion dan Schwarz criterion terkecil. Selanjutnya, tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah melakukan evaluasi model. Adapun di dalam evaluasi model, kita akan melakukan 3 pengujian, yaitu pengujian pada normalitas error, pengujian pada keacakan residual, dan yang terakhir pengujian efek R. Tahap selanjutnya yang merupakan tahap terakhir adalah tahap peramalan, di mana di dalam tahapan peramalan ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan model yang terbaik. Selanjutnya, baru kita melakukan suatu evaluasi kesalahan peramalan dengan menggunakan 3 evaluasi, yaitu root mean square error atau RMSE, mean absolute error atau MAE, dan mean absolute percentage error atau MAPE.
Pada kali ini kita akan membahas mengenai prosedur untuk memperoleh pola residual kuadrat dengan menggunakan program eFuse. Pada gambar, Anda bisa melihat bagaimana program eFuse pada saat kita melakukan pengolahan data. Anda bisa mengklik menu View dan kemudian setelah itu akan muncul beberapa menu dan Anda memilih menu Correlogram Squared Residual, sehingga akan muncullah pada gambar seperti yang ada di layar, di mana menu Lag Specification akan muncul, dan kemudian di sini saya mengambil contoh memasukkan angka 36 sebagai lags to include-nya dan langsung saya klik OK. Hasilnya Anda akan bisa lihat pada tabel yang ada di samping. Inilah yang merupakan output uji residual kuadrat yang terdiri dari 36 lag dengan sampel 4248 dan observasi yang ada 245. Selanjutnya pada tahap identifikasi dengan melakukan uji R-Langram multiplier dengan menggunakan prosedur eFuse. Di sini saya akan tampilkan beberapa tampilan-tampilan eFuse untuk menguji tes residualnya dengan cara mengklik heterokedastisitas tes. Sehingga pada layar Anda akan lihat menu heterokedasticity test. Di sini pada gambar terlihat dari beberapa specification. Saya memilih arc pada test type-nya. Kemudian saya isikan number of flags-nya dengan jumlah 1 sebagai contoh. Setelah itu saya okekan dan hasilnya adalah pada gambar yang paling bawah. Hasil heterokedasticity test R dengan F statistik 9,3020002066 yang saya kasih lingkaran hijau. Ini menunjukkan hasil output heterokedasticity testnya untuk model R. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan estimasi dan simulasi model. Masih dengan menggunakan program eFuse. Untuk langkah pertama, saya mulai dengan membuka menu utama eFuse, kemudian saya klik Quit, dan setelah itu saya pilih menu Estimate Equation. Dari Estimate Equation akan muncul seperti gambar di bawah. Pada gambar equation estimation yang ada di bawah ini akan terlihat ada dua menu, yaitu menu specification dan option. Pada menu specification ini Anda harus memasukkan variabel-variabel, baik itu variabel peubah tidak bebas dan variabel peubah bebas beserta konstantanya. Setelah itu nanti pada kolom estimation setting pada menu method Anda akan melihat ada beberapa pilihan mulai dari LS, TSLS, JMM, R, binary dan seterusnya sampai step LS. Di sini Anda pilih R, menu R atau Autoregressive Conditional Heterokedasticity. Ya. Setelah itu nanti di min-nya di dalam min-nya Anda masukkan tulis persamaan model arimanya dan model pilih estimasi model yang ingin digunakan. Kemudian ordonya juga tentukan ordo R dan GAR.
Kemudian trace order atau asymmetric ordernya, tentukan order threshold atau asimetriknya. Lalu varian regressnya Anda tambahkan peubah lain di luar term R dan GAR. Dan yang terakhir, untuk RM pilih untuk membentuk model RM. Ya, seperti pada tampilan pada berikut ini, contoh output heteroscedasticity testnya. Ya. Inilah langkah-langkah yang Anda harus lakukan untuk prosedur estimasi dan simulasi modelnya. Dari tahapan-tahapan yang tadi telah kita lakukan, selanjutnya kita akan melihat bagaimana hasil dari apa yang sudah kita lakukan dengan melakukan estimasi dan simulasi akan diperoleh output model R seperti pada contoh di layar. Di sini kita bisa lihat pada lingkaran yang merah ini menunjukkan bahwa metode yang dilakukan adalah metode MLR, ya, pada kondisi normal distribution dengan sampel 4248 dan observasi atau SAM 245 dan konvergen mencapai 21 iterasi. Maka akan Anda bisa lihat di sini untuk masing-masing variabelnya akan terlihat. Ada AR-nya 2, koefisiennya 0,7, MA2, koefisiennya min 0,85, MA4 adalah 0,14. Dengan variansi equationnya residual pada leg pertama atau residual antar period adalah sebesar 0,97. Dan kita bisa lihat juga R square-nya sebesar 0,06 dan adjusted R square-nya sebesar 0,05. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan metode prediksi atau peramalan. Di sini dengan menggunakan program eFuse, pertama kali kita klik proc, ya, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar yang paling atas. Kemudian ada beberapa pilihan di dalam menu proc itu. Kita ambil structure resize current page. Nah, nanti setelah kita klik structure resize current page-nya akan muncul seperti tampilan yang ada di tengah. Tampilannya berupa work file structure, di mana pada work file structure-nya nanti di bawahnya kita pilih menu unstructured undated dengan data range observasi. Di sini katakan saja saya ambil 246, ya. Kemudian saya klik, sehingga nanti hasil estimasi dari proc-nya tadi, di resize current page-nya tadi akan muncul forecast. Muncul tampilannya seperti di bawah, ya. Kalau kita perhatikan di sini, forecast equation-nya tidak dikasih nama, untitled, saya belum kasih nama. Series forecast-nya adalah series untuk IHSG-nya. Ya, yang saya klik IHSG. Kalau DIHSG itu menunjukkan dummy-nya. Di sini yang mau saya bikin forecast itu adalah IHSG-nya. Kemudian series name-nya di bawah, di forecast name-nya saya kasih nama IHSG F. F itu menunjukkan forecast, ya. Kemudian metodenya saya pakai dynamic forecast, dimana dynamic forecast itu berarti teknik peramalannya sifatnya dinamis. Jadi nanti diharapkan forecast untuk IHSG-nya sifatnya dinamis. Dan tapi bisa juga sih kalau Anda mau pilih yang statik boleh, tapi biasanya kita mau lihat bagaimana kondisi forecast secara dinamis. Ini berarti kita mau melihat bagaimana forecast-nya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode.
Kemudian forecast sampelnya saya tulis di sini pada sampel 1 sampai 256 sebagai contoh. Berapapun yang Anda mau ya, terserah mau berapa sampelnya. Kemudian outputnya, karena saya pengen bentuk dalam bentuk forecastnya dalam bentuk grafik dan bentuk evaluasi, saya klik sehingga nanti dengan grafik orang bisa lebih mudah untuk membaca. Kemudian untuk moving average-nya, backcast-nya saya tulis estimation period. Jadi artinya di sini untuk forecast-nya sifat dinamisnya itu moving average-nya yang dilihat adalah bagaimana estimasi periode dari periode ke periode. Kemudian insert actual for output sample observation saya klik, kemudian saya okekan. Masih mengulang tentang peramalan atau forecasting. Kenapa saya bikin ini pengulangan supaya Anda bisa lebih jelas. Di sini kalau Anda lihat pada workfile structure-nya, ya, saya bikin contohnya di sini workfile structure type-nya saya ambil menu date regular frequency, kemudian date specification-nya, frekuensinya saya pakai integer date, ya, dimulai dari start date-nya dari date yang pertama sampai date yang ke-62, kemudian saya okekan sehingga nanti pada gambar yang di samping menunjukkan hasil equation-nya. Jadi di sini equation untitled workfile graph, ya. Kemudian pada menu forecast, kemudian pada menu yang di atas di sini ada menu view, proc, object, print, name, freeze, estimate, forecast, stat, receipt. Saya ambil atau saya pilih menu forecast. Oke. Kemudian muncul pada kotak yang di sebelah, ya. Menu yang kotak yang paling ujung samping menu forecast. Kemudian sama seperti tadi forecast equation untitled-nya, kemudian diambil series to forecast-nya. Kebetulan di sini namanya adalah beda, kalau tadi IHSG, ini saya ambil namanya UL1. Jadi saya klik UL1. Kemudian series name-nya, forecast name-nya sama juga UL1F, F menunjukkan forecast. Nah, kalau tadi adalah yang kita ambil contoh adalah dynamic forecast, di sini saya ambil yang contoh static forecast, ya. Bedanya nanti forecastnya itu dia periodenya dianggap statis. Jadi saya klik forecast static, kemudian forecast sampelnya 1 sampai 62. Jadi sampel dari nomor 1 sampai 62. Kalau tadi kan yang diambil untuk dynamic 1 sampai 246. Kemudian moving average-nya juga tetap, estimation period. Outputnya saya juga minta dua-duanya saya klikkan karena saya pengen lihat tampilan dalam bentuk forecast graph-nya sama evaluation-nya. Kemudian insert actual karena saya juga pengen lihat berapa nilai actual-nya, kemudian saya okekan. Nah, kemudian kalau bisa kita lihat hasilnya adalah nanti di sini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar dari forecast-nya, ya. Forecast yang kebetulan gambar dari forecast yang menandakan forecast-nya sifatnya statik, ya. Sedangkan yang di atas ini menunjukkan hasil equation-nya. Kalau Anda bisa lihat. Nah, dari gambar yang hasil ini Anda lihat terlihat bahwa data terlihat berfluktuasi, tidak merata, sehingga perlu dilakukan metode atau model ARIMA. Model ARIMA, apabila tidak ada pelanggaran heterokedastisitas, Anda bisa langsung menggunakan metode AGAR. Selanjutnya kita akan masuk kepada prosedur yang terakhir, yaitu evaluasi model. Masih sama dengan menggunakan IFUSE. Di sini kita akan melakukan uji normalitas errornya. Caranya adalah pada work file Anda klik menu view, kemudian setelah itu ada beberapa tampilan, Anda pilih menu residual test, dan kemudian pada menu residual test Anda pilih histogram normality test, sehingga muncul outputnya seperti pada gambar. Sini terlihat bahwa
hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data-data atau sampel yang dipakai itu bersifat normal dengan minnya 0,028, median negatif 0,04, maksimum 5,48, minimum negatif 3,3, standar deviasinya 1 ya, skewness-nya 0,5 dan kurtosisnya agak cenderung ke kanan ya, lebih banyak menyebar ke kanan 6,86 dengan tingkat probability 0,00. Berarti di sini Anda bisa lihat bahwa data tersebut adalah data yang bersifat normal. Nah, untuk pengujian keacakan residualnya nanti Anda bisa lihat pada prosedur pada slide yang sebelumnya ya, pada slide 14. Dan pengujian efek arc-nya LM juga Anda akan lihat pada prosedur pada slide 9. Tadi sudah kita bahas juga. Sedangkan untuk prosedur ifuse dan prediksi atau peramalan Anda bisa lihat pada slide ke-12 dan 13 sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat dan mulai melanjutkan mengenai pengujian model acak, autocorrelation function dan partial autocorrelation function, di mana di dalam metode ACF ini dan PACF ini evaluasi model dengan menganalisis residualnya melalui korelogram autocorrelation function dan partial autocorrelation function. Caranya bagaimana? Pada menu work file dalam program ifuse Anda klik menu view, kemudian Anda klik residual test, dan selanjutnya Anda klik korelogram Q statistik. Hasilnya seperti yang ada di bawah, gambar di bawah. Dimana dari hasil tadi, kalau tadi kita lihat bahwa jumlah observasinya 246, ternyata dari hasil acaknya itu hanya diperoleh 245 observasi. Ya. Anda bisa lihat di sini dengan masing-masing autokorelasi, partial korelasi, AC, PAC, Q-stat dan probability untuk masing-masing observasi. Demikianlah dari sekian slide, mulai dari slide pertama sampai slide yang ke-15 tadi, kita sudah melihat bagaimana metode ARC dan GAR itu dilakukan dan apa fungsinya dan kenapa kita harus melakukan ARC dan GAR dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin sekian itu saja dari saya. Semoga pada pertemuan ini, pokok bahasan ini berguna buat Anda semua, membantu Anda semua untuk melakukan riset keuangan yang terkait dengan data-data time series dalam membantu Anda melakukan suatu analisis sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.